warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Yusriyadi Sugiarto dalam program Talkshow Sehat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare. Dan menarik, hari ini kita akan membahas tema seputar menjaga kesehatan jantung di masa pandemi. Dan saat ini saya sudah ditemani dengan narasumber kita yaitu Dr. Nur Hikmawati, spesialis jantung. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Dan baik pemirsa, kita tidak berlama-lama, kita akan masuk membahas tema kita pada pagi hari ini. Dan sebelum masuk ke tema kita yang jauh terlebih dahulu, saya ingin bertanya kepada dokter ini, bagaimana dok jumlah pasien COVID untuk saat ini? Jumlah pasien COVID ya, kalau di Rumah Sakit Makassau sendiri secara keseluruhan saya tidak terlalu tahu ya, karena saya bukan merawat pasien COVID. Tapi untuk pasien jantung yang pasien jantung komorbid COVID itu saat ini saya tidak ada sih, sudah beberapa minggu kayaknya saya sudah tidak merawat pasien komorbid ini. Dan menarik karena kita ini membahas tentang menjaga kesehatan jantung di masa pandemi. Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, apa sih yang dimaksud dengan penyakit jantung? Karena seperti yang diketahui penyakit jantung juga itu terbagi atas beberapa. Iya betul. Iya, silakan dok. Kalau untuk penyakit jantung sebenarnya kan penyakit jantung cukup luas ya. Ada yang biasanya awam bilang penyakit penyempitan pembuluh darah, ada yang bilang besar jantungnya, ada yang bilang berdebar-debar. Tapi secara umum sebenarnya sangat luas. Tapi kalau untuk yang penyakit yang sering datang ke kita untuk yang dewasa itu paling sering penyempitan pembuluh darah dengan penyakit yang hipertensi lama, akhirnya komplikasi ke jantung, atau biasa kita bilang hipertensi, penyakit jantung karena hipertensi itu juga ada. Atau beberapa pasien dengan memang ada gangguan irama, jadi gangguan kelistrikan jantung. Itu sih kalau untuk penyakit jantung. Nah, lantas kalau ciri-cirinya sendiri dok, atau gejala, bagaimana caranya kita supaya mengetahui bahwa dia ini terkena penyakit jantung? Kalau untuk gejala akan kembali sebenarnya ke penyakitnya. Tapi kalau misalnya untuk penyakit penyempitan pembuluh darah, itu biasanya pasien memang datang dengan nyeri dada. Kalau nyeri dada, kalau nyeri dada khas untuk jantung biasanya pasien itu mengeluh nyeri dadanya biasanya kalau aktivitas. Terus habis itu biasanya disertai dengan ada keringat dingin. Jadi nyeri dada pada saat dia misalnya sedang bekerja atau sedang misalnya habis jalan naik tangga, terus tiba-tiba rasa keringat dingin dan sakit dada, mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter jantung. Iya baik, dan sangat menarik nih mengenai masalah jantung, karena kalau kita mau bahas jantung ini mungkin sangat luas ya dok. Iya. Terkait tadi dengan yang dokter bilang, apakah itu aktivitas dia berolahraga. Nah, kalau terkadang nih dok, ada yang minum kopi, setelah minum kopi dia merasa jantungnya itu lebih berdebar kencang. Nah, apakah itu dikatakan penyakit jantung atau bagaimana dok? Oh, kalau untuk berdebar-debar setelah minum kopi sebenarnya kalau kita bilang bisa sebenarnya fisiologis. Jadi efek kafein memang bikin berdebar-debar. Kafein kan memang bekerja untuk meningkatkan aktivitas jantung. Kafein, teh, kopi itu kan memang efek kafeinnya ada. Jadi biasanya pasien memang ada orang yang sensitif memang dengan kafein, akhirnya memang dia akan berdebar-debar. Tapi kalau sudah efek kafeinnya hilang, berdebar-debarnya akan hilang. Tapi bukan berarti bilang dia penyakit jantung. Iya, tapi memang efek dari kafeinnya kayak gitu. Iya baik dok. Dan baik dok, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali.
pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Yusria di Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, Saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Selamat pagi dokter. pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir bersama saya Dr. Danang dari SPB. Ya baik, kembali lagi pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Masih dalam talk show Sehat bersama Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Kota Parepare. Dan baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Nur Hikmawati. Baik dok, bagaimana nih penyebab dan faktor resiko penyakit jantung sendiri? Oh, kalau faktor resiko sebenarnya kan akan berbeda-beda dari tiap penyakit jantung. Tapi kalau yang umum sih, kalau untuk faktor resiko penyakit jantung kan seperti kita tahu kayak merokok, hipertensi, diabetes. Tapi belakangan ini untuk beberapa tahun terakhir beberapa ahli menyimpulkan bahwa ternyata seperti depresi, aktivitas fisik yang kurang atau tidak ada itu menjadi faktor resiko untuk penyakit jantung. Jadi orang yang jarang bergerak, orang yang malas olahraga itu menjadi faktor resiko sendiri. Seperti itu. Ya baik. Tapi kalau penderitanya jantung koroner ini dok, apakah boleh berolahraga atau tidak? Boleh, boleh. Tidak ada larangan ya? Tidak ada, tapi untuk jenis olahraganya biasanya kita menganjurkan olahraga yang jenis istilahnya yang stagnan, bukan yang kompetisi. Kan yang kompetisi misalnya main bola, main main badminton, tapi yang ini dia lebih stagnan. Misalnya jalan cepat, lari atau berenang. Jadi bukan yang naik turun, tapi dia yang aktivitasnya bisa terus menerus. Ya, dan mengingat juga jantung ini mungkin saat ini dok tidak mengenal usia yang biasanya. Betul. Kan umur-umur yang Iya. tua yang. Betul. Nah, kalau pada usia 20-an perlukah khawatir soal kesehatan jantung, dok? Saat ini sepertinya kalau untuk 20-an sepertinya saat ini belum, tapi 30-an sekarang sudah mulai banyak, maksudnya jumlahnya hampir sama dengan pasien di atas 40 tahun. Jadi kalau untuk pasien-pasien yang sudah 30 tahun sekarang sudah harus screening, sudah harus apalagi kalau ternyata misalnya ada faktor resiko orang tuanya misalnya ada penyakit jantung, atau misalnya dia dia sudah mulai ada riwayat tekanan darah tinggi, sering tinggi tensinya, gampang stres,
terus habis itu olahraga juga mulai jarang, aktivitas fisik juga kurang, terus habis itu mulai rasa aduh saya gampang capek ya, aduh kok saya sedikit-sedikit capek, mungkin bisa di screening sedikit-sedikit atau mulai menjaga faktor resiko. Jadi kalau memang merokok, hentikan merokoknya. Kalau jarang olahraga ya olahraga seperti itu. Jadi kalau tadi seperti yang dokter bilang, ketika keluarga ada yang mengalami serangan jantung, apakah juga keluarga lain itu memiliki hal yang sama, yang bisa terkena penyakit jantung juga? Biasanya sebenarnya bukan penyakit keturunan, tapi penyakit jantung istilahnya kalau umpamanya keluarga bapak atau ibu ada yang penyakit jantung atau penyakit vaskuler yang lain, misalnya stroke, nah itu anak ada kemungkinan bisa kena, tapi tidak selalu. Dia kan bukan dibawakan, tapi menjadi faktor resiko. Jadi kalau umpamanya pasien misalnya, oh orang tua saya memang pernah sakit jantung dok, dia beresiko lebih tinggi kena sakit jantung dibanding orang tuanya yang tidak kena sakit jantung. Tapi bukan berarti dia pasti sakit jantung. Pada saat dia bisa menjaga faktor resikonya, dia bisa menjaga aktivitasnya, makanan apa semua, itu tidak selalu pasti kena. Jadi tidak ada tidak menutup kemungkinan. Tidak harus, tapi bisa. Nah, kalau mengenai makanan juga ini dok, karena untuk saat ini kita lihat banyak termasuk anak-anak muda yang mungkin berpikir bahwa dia mau diet, dia mau. Nah, untuk diet vegan sendiri, apakah itu memang untuk mencegah penyakit jantung dok? Sebenarnya kalau untuk penyakit jantung, diet yang dianjurkan kan biasanya diet rendah lemak dengan kalaupun dengan konsumsi diet vegan saja, kan sebenarnya dari kita itu adalah menjaga jangan sampai terlalu banyak lemak jenuh, jadi mengganti lemak jenuh dengan lemak non jenuh, terus lebih banyak konsumsi misalnya yang olahan yang direbus atau dikukus, jadi mengurangi olahan goreng, terus lebih banyak buah, sayur. Nah, kalau untuk sebenarnya sumber kolesterol kan ada namanya kolesterol jahat dan kolesterol baik. Memang di sayuran lebih banyak kolesterol baiknya. Nah, tapi daging juga kita juga butuh istilahnya kolesterol untuk kalau di mobil mungkin sebagai bahan bakar. Jadi kolesterol bukan selalu hal jahat, karena kolesterol sendiri kita butuhkan untuk metabolisme, untuk bahan kita bergerak, beraktivitas. Jadi kadang beberapa pasien kalau jarang makan misalnya sumber protein pasti lemas. Jadi kalau saya sih bukan dilarang, tapi dibatasi. Iya. Dan biasanya olahannya kalau memang dia mau makan olahan yang daging merah misalnya, itu biasanya kita minta jangan sampai pakai minyak atau santan, seperti itu. Biasanya kita suruh olahan kukus gitu sih. Kalau ini sendiri dok, apakah penderita penyakit jantung itu sudah pasti kolesterol tinggi? Tidak selalu sih kalau untuk kolesterol tinggi, karena bisa saja sebenarnya pada pasien-pasien kan penyakit pembuluh darah kan itu ada penyempitan di saluran pembuluh darahnya. Penyempitannya itu bisa karena memang pembuluh darahnya menyempit, misalnya pada pasien hipertensi, atau memang ada yang menyumbat pada salurannya. Itu ya yang kita bilang kolesterol tinggi. Jadi kalau memang tidak kadar kolesterolnya memang tinggi, resiko memang menyempit. Tapi kalau kolesterolnya juga normal, belum tentu, bisa saja siapa tahu memang hipertensi misalnya, atau ada gangguan pembuluh darah, itu bisa. Menarik nih. Jadi seperti yang dokter katakan bahwa penderita penyakit jantung ini tidak dibatasi, maksudnya tidak dilarang untuk memakan apapun yang ingin dia makan, tetapi mungkin jumlahnya yang dibatasi ya dok, agar seimbang, karena kita membutuhkan kolesterol yang baik untuk tubuh. Karena di beberapa makanan juga seperti daging kan ketika dikonsumsi berlebihan pasti akan menimbulkan penyakit lagi. Dan baik dok, di masa pandemi ini bagaimana cara pencegahan dalam penyakit jantung? Cara mencegah penyakit jantung sebenarnya karena kan ini masa pandemi, kita juga agak terbatas ya untuk melakukan pergerakan.
sebenarnya untuk menjaga selama di masa pandemi paling tidak menjaga protokol kesehatan kan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Terus habis itu untuk pasien-pasien yang beresiko memang kena penyakit jantung dianjurkan sebenarnya sudah mulai sering olahraga, jauhi faktor resiko kayak tadi. Kalau memang sering makanan-makanan kolesterol sudah mulai dikurangi. Kalau memang jarang beraktivitas, kalau bisa beraktivitas di luar. Tapi ya itu kembali kalau memang mau olahraga, cari tempat sepi kalau tidak mau pakai masker, atau kalau mau yang rame-rame sama teman-teman berarti tetap harus pakai masker. Terus dianjurkan memang sudah mulai screening, maksudnya untuk cari tahu lebih awal, jangan sampai nanti bergejala baru datang dan itu sudah berat. Jadi dipantau lebih awal, entah mungkin pantau lab darah, kolesterol, atau mungkin biasanya kalau kayak kita periksa rekam jantung misalnya seperti itu. Iya, baik Dok, dan berhubung karena saya punya bapak ini termasuk pasien penyakit jantung, Dok. Nah, jika menderita penyakit jantung, apakah lebih mudah terkena penyakit COVID-19? Kalau untuk penyakit-penyakit komorbid itu rentan. Jadi misalnya kayak itu tadi hipertensi, DM, penyakit jantung itu rentan untuk kena COVID, karena kan COVID ini menyerang orang-orang dengan daya tahan tubuh yang menurun atau yang rendah. Jadi ya seperti penyakit yang sistemik seperti itu ya memang beresiko sih daripada orang yang tidak kena penyakit jantung. Ya, Dok. Menarik sekali nih. Baik Dok, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Yusriyadi Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah. hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Selamat pagi dokter. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir bersama saya Dr. Bentang dari SPB. Ya baik, terima kasih masih tetap bersama kami pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Dan kembali lagi kita akan membahas tema kita seputar menjaga kesehatan jantung di masa pandemi. Dan
kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Nur Hikmawati, spesialis jantung. Dan baik dok, setelah membahas sejumlah penyakit tadi, penyakit jantung, nah bagaimana cara pengobatan penyakit jantung ini sendiri? Untuk pengobatan sebenarnya penyakit jantung akan dikembalikan dengan penyebab dasarnya. Jadi misalnya kalau penyempitan pembuluh darah maka kita atasi penyempitannya. Kalau memang karena hipertensi berarti kita atasi hipertensinya. Cuma jenis-jenis pengobatannya akan berbeda-beda. Ada dengan pengobatan minum obat atau intervensi. Misalnya kalau penyempitan pembuluh darah biasanya kita anjurkan kateterisasi, pasang ring misalnya, atau bisa sampai lebih lanjut misalnya dengan operasi. Tapi itu biasanya tergantung dari derajat keparahan dari penyempitannya. Jadi tidak pasti bahwa pasti kalau saya sakit jantung pasti pasang ring, tidak, atau pasti saya dioperasi, tidak, tergantung dari derajat keparahannya. Makanya tadi saya bilang semakin cepat kita temukan, semakin cepat kita atasi prognosisnya, maksudnya ke depannya bisa lebih cepat ditangani. Iya, maksudnya hasilnya lebih bagus dibandingkan kalau kita sudah dapat pada saat sudah fase yang berat, itu untuk ditangani juga akan prosedurnya akan lebih berat seperti itu. Seperti itu. Baik. Dan jadi tadi penderita jantung ini lebih berat terinfeksi virus corona ya, dok? Dan kalau nyeri dada sebelah kanan itu sendiri apa penyebabnya dok? Biasanya kan ada orang yang nyeri dada itu dok. Kalau untuk penyakit jantung sebenarnya paling sering dadanya di sebelah kiri, tengah sebelah kiri. Kalau di kanan biasanya masih agak luas. Ada beberapa pasien misalnya karena otot, misalnya habis ngangkat berat, atau misalnya ada penyakit paru-paru misalnya, itu juga bisa. Tapi kalau kanan biasanya sih bukan dari penyakit jantung, dia penyakit dari yang hal lain. Kalau kiri itu mungkin salah satunya bisa dicurigai mungkin penyakit jantung seperti itu. Ya baik dok, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, dan mengenai tema kita yaitu menjaga kesehatan jantung di masa pandemi. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada arahan atau pesan dari dokter buat pemirsa TV Peduli. Oh iya, mungkin berhubung saya dari bagian jantung, khusus buat pasien-pasien jantung yang ada di Parepare, paling tidak tetap kontrol teratur, terutama kalau memang ada selama ini, karena ada beberapa pasien yang akhirnya tidak datang ke rumah sakit takut kontrol karena itu tadi alasannya pasien jantung gampang kena COVID atau gampang di-COVID-kan. Nah, kalau ini sebaiknya pasien-pasien yang memang jantung, apalagi yang berat, sebaiknya tetap kontrol ke rumah sakit. Toh sekarang rumah sakit kita sudah mulai menjaga protokol kesehatan, jadi menjaga semua pasien-pasien jangan sampai memang terinfeksi. Jadi karena obat harus tetap diminum teratur, tidak boleh berhenti. Pada saat berhenti untuk memulai lagi tuh agak berat. Iya. Terus yang kedua, tetap jaga makanan, olahraga tetap teratur. Tidak mesti olahraga yang berat, yang seperti fitness, yang angkat beban. Cukup dengan jalan cepat, jalan di sekitar rumah, atau kalau suka misalnya sepeda ya sepeda, itu boleh. Terus yang terakhir ya tetap harus jaga protokol kesehatan sih untuk menjaga jangan sampai karena memang resiko kena COVID pada pasien jantung memang agak lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak sakit jantung. Tapi bukan berarti tidak boleh beraktivitas lagi, tapi selama menjaga protokol kesehatan sebenarnya tidak ada masalah. Ya, baik dok, makasih dok. Ya baik, dan pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Dr. Nur Hikmawati, spesialis jantung, dengan tema menjaga kesehatan jantung di masa pandemi. Dan kembali lagi kami mengingatkan kepada Anda semua pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, dan tentunya selalu menjaga kesehatan Anda. Saya Yusriadi Sugiarto, pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.